Selamat pagi, Jess. Ini komen dari Ibu siapa ini? Kalau lihat gambarnya Ibu ya, Ibu Laniwati. Nah, ini pertanyaan, ini komen tapi pertanyaan ya. Ini komen tapi pertanyaan. Nah, kamu simak baik-baik nih, Jess, penjelasan penjelasan saya, Jess. Supaya apa? Supaya kamu bisa memahami yang sebenar-benarnya seperti apa. Ya, bukan berarti saya yang paling benar ya. Sudah banyak banget yang memberikan penjelasan seperti saya. Jadi kamu tinggal mereplay saja. Gimana ya Pak? Aku kalau gak makan nasi lapar terus. Nah ini kesalahan ini. Justru kamu karena makan nasi makanya lapar terus. Bu, maaf ya Bu, tak tunjuk-tunjuk begini-begini. Justru karena dirimu makan nasi makanya lapar terus. Kenapa? Karena karbo menjadikan kamu tidak pernah kenyang. Gula menjadikan kamu tidak pernah kenyang. Kalau tidak percaya coba aja. Satu hari full. Kamu jangan melihat telur, jangan melihat daging, jangan melihat ikan, jangan melihat seafood. Hadepin semua cemilan cepuluh cebelas. Sampai semua sama ponaannya, dadek bengeknya. Termasuk nasi-nasian, termasuk gorengan-gorengan. Kamu hadepin. Nanti seharian penuh 24 jam. Kamu bisa makan itu tanpa berhenti. Kenapa? Karena kamu sedang menghancurkan pankreasmu. Kok bisa, Pak? Iya, karena ketika kamu makan model kayak nasi seperti ini, itu langsung pankreas memproduksi gula, memproduksi insulin tuh. Supaya apa? Supaya kamu ditarik turun gula darahnya. Dan tubuhmu nggak butuh. Sehingga karena dikelilingin sama sama pembuluh darah, mau nggak ada yang mau. Sel tubuhmu bukan makanannya gula. Gula dipakai ketika kamu beraktivitas. Gula dipakai ketika kamu nge-gym, ototmu pecah. Nah itu baru gula dipakai. Gitu. Kalau enggak dititipin di buah kulit, coba lakukan. Nggak usah banyak-banyak. Seminggu saja kamu lakukan itu. Kalau enggak kemudian kamu problem, masalah yang disebut sebagai degeneratif, selmu gagal meregenerasi. Gitu. Salah. Kalau kamu lapar itu karena kamu keseringan makan nasi. Saya kasih tahu, ketika kamu makan telur, ikan, daging, seafood, kenyangnya maksimal. Makan nasi dan teman-temannya, ya, makan nasi dan teman-temannya, termasuk mie, termasuk jajanan, termasuk cemilan, termasuk gorengan, 2 jam kemudian pasti lapar lagi. 2 jam kemudian pasti lapar lagi. Gitu. Kenapa? Karena kamu udah merusak ideometrik otak sehingga ketika otak memberikan info yang harusnya terjemahkan minum, kamu tidak lakukan. Karena apa? Karena di otakmu sudah terlanjur terjemahannya makan, 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 makan. Makanya nggak punya rasa kenyang tuh orang yang makan nasi. Makanya sehari bisa 3 kali dia makan. Karena apa? Karena makanannya gula. Makanannya nasi-nasian itu. Gitu. Coba kalau kamu ganti, hari pertama mungkin agak berat. Hari kedua berat, hari ketiga berat. Seminggu pertama pasti berat. Tapi kamu melewati 3 minggu, melewati 1 bulan. Nah kamu nanti kayak saya, 6 tahun. 6 tahun saya hanya makan satu hari 1 kali saja. 6 tahun. Dan makanan saya, hari ini saya makan daging 200 gram. Telur hampir setiap hari. Hari ini kita makan telur berapa, bro? Merebus 6. Hari ini istri saya merebus 6. Kemarin gila. Kemarin saya makan telur pagi 6, malamnya 4. Iyalah. Kemarin makan 7 malah. Tuh. Nah, itu dia. Nggak lapar. Kenapa? Karena yang dimakan protein. Kenapa protein nggak membuat lapar? Karena isinya membuat kenyang. Kenyangnya lebih lama ketimbang kamu makannya gula-gulaan kayak begini. Nasi itu gula. Tepung itu gula. Buah apalagi. Kamu pikir buah itu memberikan nutrisi yang paling bagus gitu ke tubuh? Apalagi kalau kamu jus, hati-hati, itu oksidasi tinggi itu. Ya, makanya saya tidak pernah bicara masalah buah, tidak pernah bicara masalah sayur. Kenapa? Karena kebutuhan akan nutrisi yang ada di dalam buah, kebutuhan nutrisi yang ada di dalam sayur, sudah ada di dalam racikan macin dan ada di dalam telur, ikan, daging, seafood. Kalau kamu makannya telur, ikan, daging, seafood, itu sebabnya orang yang mengikuti cara saya makan, dia lebih murah kosnya. Karena satu hari dia makan siang 3 telur, sore 3 telur aja udah cukup. 3 telur berapa sih? 5.000?
5.000 3 telur rebus, sore 3 telur rebus, 10.000 satu hari. Dia udah sama seperti dia menghabiskan duit 150.000. Apalagi ditambah dia minum racikan macin, nutrisinya tersuplai bagus dalam dirinya. Gitu. Ya, Pak, kalau ingin gimana Pak? Ya enggak apa-apa. Selama kamu menjaga kesehatan kamu dengan pola makan yang baik, enggak ada masalah. Apalagi kamu enggak punya masalah degeneratif. Kamu enggak bermasalah dengan metabolik, ya enggak apa-apa, bagus-bagus saja. Gitu. Tapi kalau sudah kena masalah degeneratif, terus kemudian metabolik, diabetes, udah cuci darah, udah bermasalah ginjalnya, udah bermasalah dengan jantungnya, masalah kista, masalah dengan ambeien, masalah dengan kanker, tumor, wah itu mah harus disingkirkan semua yang berhubungan dengan gula. Karena itu makanannya sel-sel yang rusak itu ya gula. Nah makanya saya selalu menganjurkan untuk kamu sehat itu syaratnya simpel banget, sedikit makan. Kamu akan menjadikan dirimu jauh lebih sehat ketimbang teman-temanmu yang lain. Tidak sarapan dan tidak makan malam itu kunci yang terbaik. Ya, tidak sarapan, tidak makan malam itu kunci yang terbaik. Apakah dengan cara seperti itu kamu akan mati? Enggak, ini buktinya saya loh, satu hari makan cuma satu kali aja loh. Badan saya seperti ini. 6 tahun sudah. Ya, berat pasti turun lah dari 114 ke 84, masuk enggak turun. Turun lah. Seimbang sekarang berat badan saya. Sesuai lah. Nah, kalau saya kan memang ada tambahan suplemen, ada tambahan apa? Karena untuk mengantisipasi kegiatan saya yang ekstra ini di luar. Gitu, makanya saya ada tambahan suplemen. 6 suplemen kan yang saya konsumsi kan. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, propolis, royal jelly. 6 suplemen yang saya konsumsi. Kadang-kadang ada tambahan magnesium. Kadang-kadang aja saya nambah magnesium. Gitu. Kalau enggak penting saya enggak nambah magnesium. Gitu. Magnesium itu diminum kapan, Pak? Ya ketika saya mulai kram-kram kaki itu, Pak, saya minum magnesium. Gitu. Karena saya tidur kan pakai AC, apalagi kalau saya tidur enggak pakai baju. Blotir kata anak saya. Enggak pernah pakai baju saya tidur. Kadang enggak pakai selimut juga. Kalau udah malam tidur selimutnya disingkirkan. Pasti kedinginan itu bisa kram-kram kayak gitu. Gitu, Jess. Kok bisa, Pak? Coba aja kamu taruh air di mangkok. Kamu taruh air di mangkok, taruh di kamarmu yang ada AC-nya. Nanti kamu suatu ketika lihat airnya itu habis. Nah, itulah dingin. Kalau kamu enggak hati-hati. Tuh, makanya itu ada unsur ini ya, yang ini harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kan hidup kan seperti itu. Gitu. Gimana caranya ya, Pak? Ya, caranya cuma satu, singkirkan tepung-tepungannya. Singkirkan gorengan-gorengannya. Mulailah menjaga kesehatan dengan full nutrisi. Kalau saya sarankan ya minum racikan macin, tidak sarapan, tidak makan malam, ya makannya di antara jam 1 sampai jam 7. Pak, kalau jam 1 sampai jam 6 sore itu boleh makan apa saja, Pak? Boleh, tidak ada masalah. Kamu mau makan apa aja, monggo silakan. Kalau kamu tidak ada masalah degeneratif, tidak ada masalah metabolik, tidak ada masalah. Kamu makan apa aja, monggo silakan. Tapi kalau kamu sudah bermasalah, terutama yang berhubungan dengan sel yang rusak, kanker, tumor, jantung, ya, diabetes, cuci darah. Nah, itu mau enggak mau kamu harus hati-hati dengan makanan kamu kan. Kan katanya orang sakit itu, orang sehat itu karena 80% ini mindsetnya. Betul. 20% gara-gara makanan. Betul. Tapi 99,9% makananmu sampah. Gimana mau otakmu bener? Sebener apapun otakmu rusak karena makananmu 99% sampah. Kamu lo ngajak anakmu jalan-jalan lo, yang dibontot sama tas kresek itu isinya jajanan semua. Jajanan yang membuat penyumbatan di dalam tubuhmu. Gimana kamu mau sehat? Gitu. Ini buktinya kalau nggak makan nasi kelaparan. Nah, itu kesalahan pikir kan itu kan. Kesalahan pikir yang brutal gara-gara informasi yang sesat sebelum hari ini kan. Gitu. Kalau hari ini kamu menemukan VT kayak model saya banyak sudah. Ya, banyak, bukan hanya saya, tapi sekian banyak dokter pun sudah mengikuti VT-VT seperti yang saya sampaikan. Gitu. Sama dengan apa yang saya sampaikan. Ya, banyak dokter yang sekarang menyarankan tidak sarapan. Banyak dokter yang lulus benar pasti sama saya. Ya, kalau dokter yang lulusnya enggak benar ya mereka masih mengikuti cara yang lama. Yang mereka menjadi tukang obat. Pasti seperti itu. Gitu loh. Ya, Jess, itu sehat banget ini. Kita melihat sehat.